Haleluya, puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini, dalam renungan malam, di mana kita sudah boleh melakukan segala aktivitas hidup kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan dalam kesempatan malam hari ini tidak ada salahnya kalau saya coba memberikan renungan malam pada kesempatan ini ya, di dalam segala keberadaan kita, di mana kita juga akan beristirahat. Tentunya ini menjadi satu kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Karena itu izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Dalam ayat bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita itu ada suatu alasannya. Ya, kalau kita melihat di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita dibentuk dan diinginkan oleh Allah supaya apa? Mengalami perubahan di dalam pembaharuan budi kita. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Inilah yang menjadi persoalannya. Ada banyak kita tidak menyadari bahwa kita dipanggil, dipilih Tuhan adalah untuk suatu alasan. Tentunya alasan yang daripada Tuhan ini adalah alasan yang luar biasa. Alasan yang tentunya adalah alasan yang dahsyat. Nah, inilah yang harusnya menjadi sebuah pemahaman kita dalam kehidupan kita. Kenapa kita ada sampai sekarang? Kenapa kita ada di tengah-tengah keluarga orang tua kita? Kenapa kita ada bersama dengan pasangan hidup kita? Kenapa kita ada dalam pekerjaan kita? Kenapa kita ada di dalam segala kegiatan-kegiatan kita sampai sejauh ini? Ya, itu pasti ada alasannya. Nah, itu sebabnya Allah mau kita supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini tidak mau tahu, pokoknya hidup, pokoknya suka-suka saja. Dia tidak mengerti apa yang menjadi alasan dia hidup, ya kan? Dia mabuk-mabuk, dia pokoknya berjudi-berjudi, dia pokoknya narkoba-narkoba, dia pokoknya kehidupan free sex, kehidupan perjinahan, selingkuh dan sebagainya. Itu sebabnya Alkitab katakan, biarlah kita berubah dalam perubahan budi kita. Kenapa? Karena Allah memiliki satu rencana rancangan. Jadi keberadaan kita ini karena suatu alasan. Apa alasannya? Allah yang tahu. Itu sebabnya kita tidak boleh lari dari Allah. Yang kedua, saya pelajari di sini bahwa bukan hanya karena suatu alasan, tetapi ada rencana yang kompleks yang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dia berkata bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu mari Alkitab ingatkan kita untuk berubahlah oleh perubahan atau pembaharuan budimu. Supaya kita jangan sama seperti orang-orang dunia yang tidak mau tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Sehingga yang ada, udahlah kalau mau mati-mati sajalah, terserah dan sebagainya. Ini yang saya katakan, banyak orang dunia akhirnya frustasi. Tetapi tidak demikian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu ada rencana Allah yang kompleks, ada rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada. Karena itu, biarlah apa yang menjadi renungan malam ini juga boleh kita ingat. Dan bukan hanya itu. Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan oleh Allah menjadi satu pribadi yang unik. Kenapa saya katakan unik? Tidak ada yang sama seperti kita persis. Ya, kalaupun ada mirip-mirip tetapi tidak sama secara karakter, secara ya seluruhnya lah kalau boleh dikatakan demikian, ya, termasuk juga sidik jari maupun juga retina mata, itu semua tidak ada yang sama. Itulah keunikan kita. Oleh karena itu, biarlah kita boleh mengalami perubahan dalam kehidupan kita sehingga kita menyadari bahwa hidup saya ini unik gitu loh. Nah, kalau hidup saya unik, masa saya sia-siakan kehidupan saya? Kalau hidup saya unik,
masa saya kalah dengan masalah? Kalau hidup saya unik, masa saya tidak berguna buat Allah? Pasti saya berguna. Pasti ada sesuatu yang Allah kerjakan sebagai suatu alasan, sebagai satu rencana yang kompleks, sebagai sesuatu rancangan yang unik, yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, walaupun saya masih ada di meja kerja yang ada, tetapi mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang ada sebagai renungan malam kita. Yuk mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengerjakan segala sesuatunya di dalam perubahan kehidupan kita. Sehingga sekali lagi saya bacakan ayat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi renungan firman Tuhan dalam kesempatan renungan malam ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya Allah menjadikan kita memiliki suatu alasan. Kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara masih ada sampai malam hari ini? Karena ada alasannya. Allah yang tahu akan alasan tersebut, ya. Yang kedua, kenapa kita boleh ada sampai sejauh ini? Karena Allah memiliki rencana yang kompleks, rencana yang sempurna dalam kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan ikut-ikutan dunia, ya kan? Jangan ikut-ikutan kayak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak sama. Amin. Oleh karena itu, biarlah kita menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara unik. Oke, kita ini unik. Nggak ada yang mirip dengan kita, nggak ada yang sama dengan kita. Dan oleh karena itu marilah kita mulai menyadari kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa, ciptaan Allah yang unik, ciptaan Allah yang berharga. Karena itu mari bangkit atas segala apa yang menjadi pergumulan atas kehidupanmu, dan bahkan di dalam istirahat kita pada malam hari ini, biarlah kembali kita menyatakan saya siap untuk melakukan hal-hal yang besar, saya siap untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih dalam kesempatan hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, kami boleh ada dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur saatnya kami juga akan beristirahat malam hari ini. Namun sebelumnya kami juga bersyukur buat renungan firman-Mu yang mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa kami adalah karena ada suatu alasan yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Kami ada karena ada satu rencana yang indah, rencana yang kompleks, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga percaya kami ada karena Tuhan menjadikan kami unik dan berharga di mata Tuhan. Bahkan kami menjadi milik Tuhan secara khusus, secara spesial. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Dalam istirahat setiap kami boleh tidur dengan nyenyak dan dapat beristirahat dengan baik, dan bangun besok pagi dengan stamina yang baru, dengan semangat yang baru. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Sukses buat Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.